Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi nih sama saya Mai Hasanah. Nah, di video kali ini Mai bakalan ada kuis interaktif Al-Hadis. Oke, kita langsung saja ke menu ya. Nah, berikut menunya. Oke, kita langsung saja klik ke soal pertama ya, yaitu bagian A tentang terminologi hadis. Oke, soal yang pertama yaitu menurut tinjauan istilah sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang tokoh bahwasanya kabar adalah hadis yang termasuk ke dalam hadis mauquf dan maqtu. Hal ini dikemukakan oleh Oke, kita langsung saja jawab ya. Kita pilih yang A ya. A. Ajat Al-Khatib. Jawaban yang benar yaitu B ya teman-teman, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua ya teman-teman. Soal yang kedua yaitu sebagai berikut. Kita coba jawab ya. Kita jawab D ya teman-teman. Nah, kali ini benar nih jawaban kita yaitu ayat 3. Oke, kita lanjut ke soal ketiga ya, yaitu hadis yang untuk sesuatu halnya hanya disandarkan kepada Nabi SAW semata disebut sebagai hadis A. Hadis marfu, B. Hadis mauquf, C. Hadis maqtu, dan D. Hadis dhaif. Kira-kira jawabannya apa nih ya teman-teman? Nah, ternyata jawaban yang benar yaitu A nih teman-teman, yaitu hadis marfu. Nah, di soal yang keempat ini teman-teman harus lengkapi nih ayat dari hadis yang kurang lengkap. Kira-kira yang mana ya? Kita jawab yang A ya. Alhamdulillah, ternyata benar nih. Soal yang kelima yaitu siapakah sosok aku dari yang mendengar perkataan Rasulullah dalam hadis tentang niat? Kira-kira siapa ya teman-teman? Kita coba jawab yang D ya. Ya, ternyata salah nih. Ternyata jawabannya yaitu B, Umar bin Khattab. Nah, di soal yang keenam ini berdasarkan dari kisah di balik hadis tentang niat ini ya teman-teman. Kira-kira jawabannya apa ya? Nah, ternyata jawabannya yang B nih teman-teman, yaitu Muhajir Ummu Qais. Nah, selanjutnya yaitu soal tentang hadis yang berisikan tentang Islam, iman, dan ihsan nih. Oke, kita mulai dari soal nomor 7 ya. Nomor 7 yaitu kata tola'ah dalam hadis tentang Islam, iman, dan ihsan berarti A pergi, B datang, C pulang, D kembali. Kira-kira jawabannya apa nih ya? Kita coba jawab yang A ya. Ya, ternyata salah nih teman-teman. Ternyata jawabannya yaitu B, datang. Jadi kata tola'ah itu artinya datang ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, dalam soal ini kita ditanyai bagaimana posisi para sahabat dengan Rasulullah saat Rasulullah bersabda mengenai hadis tentang Islam, iman, dan ihsan. Kira-kira mereka ngapain ya teman-teman? Nah, di sini pilihannya ada mereka sedang berdiri, duduk. Ya, ternyata jawabannya yaitu sedang duduk-duduk ya. Jadi pada saat itu para sahabat dan Rasulullah sedang duduk
C. Bangun, dan D. Dibangun. Oke, kita coba jawab yang C ya. Ya, ternyata jawabannya yang D nih teman-teman. Kurang tepat ya jawaban kita. Ternyata kata bunyi itu artinya dibangun. Oke, soal yang ke-11. Dalam hadis Arba'in ketiga, disebutkan 5 perkara dalam Islam. Nah, perkara yang apa sih yang paling mendasar dalam Islam? Oke, kita coba jawab yang B ya, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jawabannya benar nih teman-teman. Jadi, hal yang paling mendasar dari 5 perkara yang dibangun dalam Islam yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat ya teman-teman. Seperti yang kita tahu bahwasanya sebelum masuk Islam kita harus mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai bukti bahwa kita meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Oke, telah sampailah kita di soal yang terakhir nih teman-teman. Harus benar-benar ya jawabnya. Nah, soalnya yaitu arti dari kata hajjil baiti adalah kita coba jawab yang B ya, yaitu pergi haji ke Baitullah. Hore, jawabannya benar nih teman-teman. Jadi kata wahajjil baiti artinya ialah pergi berhaji ke Baitullah ya teman-teman. Wah, kerja bagus nih buat teman-teman yang udah jawab semua kuisnya dengan benar. Tapi kalau masih ada yang salah, tetap terus belajar ya teman-teman. Karena belajar itu tidak pernah ada batasan waktunya. Oke, sampai ketemu di kuis berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.